Halo teman-teman, selamat datang di Histalga. Namanya selalu terukir dalam sejarah Indonesia. Insinyur Soekarno, proklamator, Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus Bapak Bangsa. Seorang pemimpin karismatik, orator ulung, dan tokoh yang membawa rakyat Indonesia menuju kemerdekaan. Inilah kisah panjang perjalanan hidup Soekarno, dari masa kecil hingga akhir hayatnya. Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, dari pasangan Raden Sukemi dan Ida Ayu Nyomanrai. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Pendidikan dasarnya ditempuh di ELS, lalu dilanjutkan ke HBS di Surabaya. Disinilah ia bertemu tokoh pergerakan, Haji Omar Said Cokro Aminoto. Dari Cokro Aminoto, Soekarno belajar tentang politik, perjuangan, dan nasionalisme. Tahun 1921, Soekarno melanjutkan pendidikan ke Technische Hogeschool di Bandung, yang kini dikenal sebagai ITB. Ia menekuni bidang teknik sipil, namun pikirannya selalu tertuju pada perjuangan bangsa. Di Bandung, ia mendirikan kelompok studi dan aktif menulis artikel yang membangkitkan semangat anti-kolonial. Pada tahun 1927, Soekarno bersama kawan-kawan mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI, sebuah wadah perjuangan politik menuju kemerdekaan. Perjuangan Soekarno tak lepas dari resiko. Pada tahun 1929, ia ditangkap Belanda karena aktivitas politiknya. Dalam sidang pembelaannya yang terkenal dengan judul Indonesia Menggugat, Soekarno menegaskan tekad rakyat untuk merdeka. Meski keluar dari penjara, ia terus diawasi. Bahkan pada 1933, ia diasingkan ke Ende Flores dan kemudian ke Bengkulu. Namun justru di masa pengasingan itu, semangat perjuangan Soekarno semakin menguat. Ketika Jepang masuk ke Indonesia pada 1942, Soekarno melihat peluang. Ia memang bekerja sama dengan Jepang, tapi tujuan utamanya jelas, kemerdekaan Indonesia. Jepang memberi ruang politik, membentuk organisasi seperti Putera dan BPUPKI. Di BPUPKI inilah Soekarno menyampaikan gagasannya tentang dasar negara, yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Pidato 1 Juni 1945 menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan bangsa. 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Dengan suara bergetar, Soekarno membacakan teks proklamasi bersama Muhammad Hatta. Hari itu, bangsa Indonesia lahir sebagai negara merdeka. Soekarno kemudian diangkat menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Bukan hanya pemimpin politik, tapi simbol persatuan rakyat di tengah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sebagai presiden, Soekarno menghadapi banyak tantangan. Agresi militer Belanda, pemberontakan dalam negeri, hingga upaya menjaga persatuan bangsa. Namun ia juga menjadi tokoh dunia. Soekarno dikenal sebagai salah satu pemimpin gerakan non-blok bersama Yosip Tito, Jawaharlal Nehru, dan Gamal Abdel Nasser. Pidato-pidatonya menggema di forum internasional, memperkenalkan Indonesia sebagai negara besar yang baru merdeka. Ia juga memprakarsai Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung, yang menjadi tonggak solidaritas bangsa-bangsa terjajah. Tahun 1965 menjadi titik balik. Peristiwa G30 SPKI mengguncang Indonesia.
Soekarno berada di tengah badai politik dan kekuasaannya melemah. Tekanan dari militer dan lawan politik membuatnya harus menyerahkan kekuasaan secara de facto kepada Jenderal Soeharto. Pada 1967, MPRS mencabut mandatnya sebagai presiden. Soekarno menjalani masa-masa sulit di akhir hayatnya. Ia ditempatkan dalam tahanan rumah, kesehatannya memburuk, namun ia tetap dihormati oleh rakyat. Pada 21 Juni 1970, Soekarno wafat di Jakarta. Kepergiannya menjadi duka mendalam bagi bangsa Indonesia. Ia dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, dekat makam ibundanya. Nama Soekarno akan selalu dikenang, bukan hanya sebagai presiden pertama, tapi sebagai bapak bangsa. Pemimpin yang berani bermimpi besar, yang suaranya membakar semangat rakyat, dan gagasannya tentang Pancasila menjadi dasar negara hingga kini. Soekarno pernah berkata, "Bangunlah satu dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan." Warisan itu tetap hidup dalam setiap detak sejarah Indonesia. Jangan lupa subscribe dan ikuti perjalanan kita di Histalga. Karena legenda tak pernah benar-benar hilang.